Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmawati. Saya dari kelas Ilmu Politik A. Di sini saya akan menjelaskan tentang politik internasional. Mari kita eksplor sejarah, konsep dasar, aktor, organisasi, kondisi saat ini, tantangan, dan peran Indonesia dalam politik internasional. Pertama, yaitu sejarah politik internasional. Bermula pada abad kuno, perubahan politik dan perang antara kerajaan-kerajaan kuno seperti Mesir, Romania, Romawi, dan Persia. Perang dunia, ambisi kolonial menyebarkan ideologi dan persaingan kekuasaan yang memicu dua perang dunia besar, yaitu Perang Dunia Pertama dan Kedua. Lanjut, periode pasca Perang Dunia. Periode demokrasi, pembentukan PBB, dan sengketa politik serta Perang Dingin. Lanjut, konsep dasar politik internasional. Pertama, konsep dasarnya kedaulatan, prinsip dasar yang mengakui hak negara untuk mengatur wilayah tanpa campur tangan eksternal. Diplomat, upaya menyelesaikan konflik melalui dialog perundingan dan negosiasi antara negara-negara. Lanjut, hukum internasional, peraturan yang mengatur hubungan antara negara, termasuk konvensi, perjanjian, dan traktat. Lanjut, di sini saya akan membahas aktris dan aktor dalam politik internasional. Pertama, ini ada 3, yakni negara, organisasi multilateral, aktivitas hak asasi manusia. Pertama yaitu negara. Negara menjadi aktor utama dalam mengejar kepentingan nasional dan mempengaruhi kebijakan global. Kedua, organisasi multilateral, yaitu PBB, NATO, WTO, dan organisasinya menjadi platform untuk bekerja sama politik antara negara. Aktivitas hak asasi manusia yang ketiga, mendorong perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia dan mengecam pelanggarannya. Lanjut, organisasi politik internasional. Ada 3 di sini, yaitu PBB, ASEAN, dan G20. Di sini PBB termasuk 193 anggota yang bertujuan menjaga perdamaian, mengatasi kemiskinan, dan meningkatkan kerjasama internasional. Lanjut, ASEAN, organisasi regional yang mempromosikan kerjasama ekonomi politik dan kesamaan di Asia Tenggara. Di sini juga ada G20, yaitu kumpulan 20 negara terkemuka yang bergabung untuk diskusi dan menentukan kebijakan ekonomi global. Selanjutnya yaitu kondisi politik internasional saat ini. Globalisasi, perkembangan teknologi, ketegangan politik regional, dan persaingan kekuasaan menjadi ciri zaman politik internasional saat ini. Lanjut, yaitu tantangan dan politik internasional. Di sini terbagi atas 3, konflik dan perang,
terorisme, krisis lingkungan, membahas konflik dan perang, bentrokan kepentingan yang memicu konflik bersenjata dan perang teritorial. Contohnya di sini Israel dan Palestina, Ukraina dengan Rusia. Lanjut, ketiga, terorisme. Ancaman kelompok terorisme yang merusak ketertiban dan kemanusiaan internasional. Memang sekarang banyak terjadi terorisme di belahan dunia. Lanjut, kedua, krisis lingkungan. Pemanasan global, kelangkaan sumber daya alam, dan dampak perubahan iklim yang mempengaruhi stabilitas politik global. Yang terakhir yakni peran Indonesia dalam politik internasional. Di sini peran Indonesia dalam politik internasional ada 3, yakni Bali Demokrasi Forum. Di sini Indonesia memfasilitasi forum demokrasi untuk bertukar pengalaman dan membangun bekerjasama regional. Kedua, misi pemeliharaan perdamaian. Indonesia berpartisipasi aktif dalam misi perdamaian PBB di berbagai negara. Gerakan non-blok. Yang terakhir yaitu gerakan non-blok. Indonesia mempunyai peran penting dalam gerakan non-blok yang mempromosikan kemerdekaan dan netralisasi negara-negara berkembang. Sekian dari saya, mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.